Itu belum tentu artinya ini mungkin akan terjadi penurunan terus-menerus, karena kalau kita lihat penurunan yang terjadi pun masih dalam batasan yang nggak nyampe turun sampai 10% atau tinggi sekali. Volumenya juga nggak besar-besar banget, jadi cukup wajar terjadinya hal ini ya terkait dengan aksi taking profit sekarang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore juga Pak. Kabarnya baik tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan secara teknikal Pak Joshua berbalik arah ke zona merah. Pelemahannya cukup dalam, namun dibandingkan dengan penguatan signifikan yang terjadi di perdagangan hari sebelumnya, tampaknya masih menutupi dari posisi pelemahan dalam hari ini, dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 8.500-an. Analisis Anda? Kalau lihat sih IHSG masih dalam kondisi yang baik ya, bergerak di atas base breakout kemarin yang breakout cukup kencang ya, menjelang kita bisa bilang efektifnya MSCI, kelihatannya masih cukup oke, apalagi kemarin juga sampai 3T ya daripada net foreign buy-nya untuk di pasar reguler, sehingga trennya selama bergerak di atas 8.400 itu masih ada kemungkinan melanjutkan ke level-level mungkin yang lebih tinggi, misalnya 8.800 ke depannya ya. Koreksi yang terjadi masih koreksi sehat ya Pak, dan supportnya masih terjaga? Masih terjaga. Jadi kalau masih di atas 83 itu masih cukup oke ya, IHSG cenderung uptrend, bullish, masih di channel bullishnya juga. Kalau dilihat juga masih di atas breakout base tadi, di atas 8.400-an area gap juga, makanya masih cukup oke lah daripada trennya sekarang. Baik, ketika di perdagangan hari sebelumnya, net buy asing ini cukup masif masuk ke pasar modal Indonesia. Namun di sesi pertama pada siang tadi, asing kembali jualan Pak. Saham-saham blue chip yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, ini menjadi pemberat hari ini, termasuk saham-saham indeks MSCI, BRMS dan Brent juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Apakah memang para investor lebih ke arah trading saja dengan memanfaatkan momentum penguatan dan masuk kembali di level support yang cukup ideal, Pak Joshua? Saya rasa itu benar demikian ya Pak. Itu belum tentu artinya ini mungkin akan terjadi penurunan terus-menerus. Karena kalau kita lihat penurunan yang terjadi pun masih dalam batasan yang nggak nyampe turun sampai 10% atau tinggi sekali. Volumenya juga nggak besar-besar banget. Jadi cukup wajar terjadinya hal ini ya terkait dengan aksi taking profit sekarang. Profit taking menyasar kepada saham-saham blue chip, Pak. Ada perbankan big cap, kemudian juga tadi saya katakan saham-saham MSCI, kemudian juga beberapa saham grup konglomerasi. Bagaimana Anda melihat dari sisi investor, Pak, terkait dengan posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan rotasi pergerakan sektor dan juga saham? Apakah memang investor lebih nyaman dengan posisi trading jangka pendek saja, mengingat dari sisi sentimen dan ketidakpastian global masih membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan pasar saham global? Kalau bicara trading ya itu balik lagi ya ke masing-masing investor atau seperti apa. Tapi kalau bicara terkait dengan kekhawatiran ya memang masih ada. Karena infonya sangat mix antara jadi turun suku bunga atau nggak jadi turun suku bunga pada Desember. Beberapa officialnya kan ada yang bilang lebih cenderung nunggu datanya clear dulu. Ada yang bilang ini data tenaga kerjaan udah cenderung jelek banget, unemployment rate atau tingkat penganggurannya naik kan dari sekitar 4,2 naik 0,1% kalau nggak salah. Itu yang menyebabkan mereka bilang angka tenaga kerjaan kurang baik dan ada potensi mau nurunin suku bunga untuk memperbaiki. Jadi cenderung mix, jadi ada aja investor ataupun trader yang cenderung wait-and-see dan mungkin memanfaatkan momentum jangka pendek dari MSCI kemarin. Tapi kalau skenario-nya The Fed mempertahankan suku bunga acuan, mempengaruhi dari skenario indeks harga saham gabungan tidak Pak sampai dengan akhir tahun? Kelihatannya mempengaruhi ya Pak. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan ada dia mempertahankan ya koreksi biasanya. Untuk pasar saham Indo biasanya mengikuti juga sih daripada global yang koreksi.
Baik, kita langsung saja ke saham-saham Pak yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja saya ke Brand Pak. Hari ini Brand dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini turun dalam 4,94% di 9625, kembali menjauhi level 10 ribuan. Pak Joshua, analisis dan rekomendasi untuk Brand. Kalau kita lihat Brand itu cenderung memang sekarang di channel bullishnya masih bergerak dalam tren bullish. Jadi kita perhatikan saja apakah dia ke depannya masih stay di sekitar area 9.500-an ini. Kalau ke depan atau besok nih break, baru kita cenderung wait and see dulu. Kalau masih tahan, dan apalagi ada candle bullish hammer, itu menunjukkan ada potensi kenaikan sih. Jadi kita tunggu daripada dia lewatin area support yang menjadi penahanan bullish channelnya. Buy on support berarti? Ditunggu candle besok closingan ya, kalau ketahan di bentuk kayak hammer gitu baru oke. Baik, mungkin levelnya mungkin Pak, supaya lebih jelas untuk... Oh, tadi di area sekitar 9.400, 9.500 Pak. Baik, 94 dan 9.500 penutupan hari ini, atau jelang penutupan masih di 9625, melemah cukup dalam di 4,94%. Dari Brand kita beralih ke BRMS Pak. Hari ini BRMS juga mengalami koreksi cukup dalam. Di hari pertama diperdagangkan masuk ke dalam indeks MSCI 985, melemah di 3,90%. Nah, ada kemungkinan sebenarnya kalau pelemahan karena ada terbentuk swing high yang terjadi hari ini dan juga adanya full body bearish candlestick, peluang ke support dulu 925, 935. Tapi kalau lihat dari jangka panjangnya, bullishnya masih terjaga sekali, trennya juga nggak banyak noise, sehingga ada potensi kalau masih tertahan di support 925, 935, nanti bisa melanjutkan mungkin ke level 1050 kembali. Ya, pelemahan dari BRMS dan Brand, apakah memang sudah price in Pak? Karena banyak mengatakan kalau masuk indeks MSCI, potensi aliran dana masuk asing yang masuk ini akan cukup besar dalam beberapa waktu ke depan. Ya, ini kita bisa bilang ya memang udah dilakukan yang dari biasanya ya, kalau masuk MSCI itu pas trading hari kemarin hari efektif itu memang ada dilakukan penyesuaian, nakin pembelian, dan mungkin itu setelah selesai mereka melakukan taking profit dulu ya masalah. Tapi kalau ke depannya weighted dari MSCI dinaikkan atau Indonesia weightednya dinaikkan, ya ada kemungkinan BRMS mengalami kenaikan kembali. Baik, analisis untuk Brand dan BRMS ikut menjadi pemberat hari ini, saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI. Dari saham indeks MSCI kita beralih ke perbankan big cap Pak. Hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, turun dalam terjadi terutama untuk BBRI Pak. Hari ini melemah di 3,77%, 3830. Analisis Anda untuk BBRI? Kalau untuk BBRI sendiri memang belakangan ya kenaikannya yang kelihatan impulsif tuh di saham-saham kayak bank yang lain ya, biasanya BMRI yang menaikkan. BRI sama BBNI cenderung lagging, dan kita melihat masih akan lagging dan bahkan cenderung tertekan. Masa lanjut lagi melemah ke level 3.710, apalagi hari ini terkonfirmasi juga ada pattern breakout rising wedge yang terbentuk, makanya ada potensi cenderung turun Pak. Untuk BBRI Pak? Iya, untuk BBRI cenderung turun dulu ya. Sih, secara teknikal. Penutupan hari ini 3830, supportnya akan kemana? 3.710 Pak. 3.710. Buy on support di sini Pak? Mungkin kita kayak tadi ya, kita lebih kalau teknikal nunggu ada candle hijau yang body candlestick-nya besar gitu, baru oke itu buy on support. Oke, target price singkat saja untuk BBRI. Kalau BBRI di 4.050 kan sering banget kata ada 3-4 kali. Kalau ke depannya dia bisa naik ya misalnya melampaui 4.050, saya rasa untuk nyampe ke level 42, 43 masih ada kemungkinan. Baik, hari ini melemah cukup dalam di 3,77%, di level 3.830, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, ada TSPC direkomendasikan buy, supportnya di 2730 hingga 2900. Perbankan digital ada PBYW maksudnya direkomendasikan buy 368 hingga 402. SSIA direkomendasikan buy, supportnya di 1640, resisten hingga ke 2000, dan ASGR direkomendasikan buy 1230, resistennya hingga ke 1310.
PSPC, BBYB, SSIA, dan juga ada ASGR. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Menarik Pak Joshua, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, minim saham blue chip ini. Pertimbangannya seperti apa nih Pak dengan merekomendasikan 4 saham ini? Kalau dilihat memang kalau saham blue chip beberapa sekarang terutama juga saham perbankan itu ya lebih lagging lah, secara sektoral juga lebih lagging secara pergerakan harganya. Makanya kita lebih fokusnya ke saham-saham yang lebih ke arah middle, ataupun lupa nyampe ke big caps belakangan ini. Salah satunya ada di TSPC, mungkin BBYB dan sebagainya tadi yang jadi saham pilihan. Oke, langsung saja kita ke TSPC Pak. Ditutup menguat hari ini di 1,44%, 2820. Buy di berapa dan potensi resisten untuk TSPC? Kalau TSPC di level 2800 masih cukup oke untuk level buy yang bisa dipertimbangkan. Lalu kalau bicara daripada potensi kenaikan, karena ada candle bullish doji juga yang terbentuk, penahanannya bagus di sana, dynamic supportnya juga nahan, swing low terbentuk, makanya ada potensi menguat ke level 2900 selama dia bergerak di atas area support 2730 rupiah. Peluang ke 3.000-an kembali? Ada kemungkinan ke sana, tapi 2900 dulu kalau bisa tembus ya. Baik, di beberapa bulan terakhir TSPC sudah mengalami kenaikan yang signifikan Pak. Sempat tertekan waktu trading halt, kemudian juga pasca trading halt juga melemah ke 2100-an. Bagaimana Anda melihat dari pola pergerakan TSPC hingga mengalami penguatan ke 3000-an beberapa waktu lalu dan saat ini bergerak di 2800-an? Kalau lihat TSPC sendiri memang pergerakannya koreksinya masih cukup wajar. Itu kalau diukur paling di bawah 0,5 Fibonacci ya kalau dari bukan potensi, tapi dari penurunannya, kemudian ada swing low terbentuk tadi, makanya kita melihat ini masih ada ruang untuk kenaikan, Pak. Baik, penutupan hari ini di 2.820 menguat di 1,44%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Joshua. Anda juga rekomendasikan perbankan digital, BBYB tadi buy 368, resisten hingga ke 412. Analisis dan pertimbangan untuk BBYB? Kalau BBYB sendiri dia salah satu yang bentuk hidden bullish divergence ya di kondisi sekarang yang biasanya menunjukkan potensi kenaikan lanjutan daripada tren yang berlangsung, di mana tren yang berlangsung kan tren bullish jangka pendek. Makanya kita melihat ada potensi kelanjutan kenaikan ke level 412 kalau dia masih tahan di support 368, Pak. Peluang untuk ke level 500-an kembali masih terbuka cukup lebar tidak Pak? Untuk ke 500 sepertinya agak jauh ya, mungkin ke level ini dulu Pak, 420-an ya, 426. Dari sisi kinerja seperti apa Pak untuk BBYB? Tampaknya cukup berbeda dengan perbankan big cap yang cenderung mengalami perlambatan. Iya, seingat saya dia cenderung mengalami pertumbuhan ya. Jadi ada perbedaan, memang mungkin ada peningkatan untuk kredit yang lebih kalau perbankan yang besar itu dia filter kreditnya itu lebih besar lah dibandingkan bank digital gitu deh. Jadi mungkin lebih banyak yang pinjam ke arah yang consumer kredit yang ini. Baik, penutupan hari ini di 394 menguat di 2,60%. Dari BBYB kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Dari properti ada SSIA. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 1640, resisten hingga ke 2000. Analisis untuk SSIA, Pak Joshua? Kalau untuk SSIA sendiri, kita bisa melihat itu terbentuk pennant pattern, kemudian breakout, yang biasanya menunjukkan potensi kenaikan di tengah trennya yang bearish. Jadi kemungkinan kenaikannya terbatas ke level 2000, untuk supportnya di 1640, Pak. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk SSIA terkait dengan posisi penutupan hari ini, Pak Joshua? Mungkin kalau di area 1785 ini, kan closing di 1785 ya kalau nggak salah, di level 1780 Pak. 80, oke, ya, beda titik dari yang tadi. 1780 ini masih bertahan juga di symmetrical triangle-nya, pennant pattern-nya. Karena pennant pattern ini masih menahan, ya apalagi masih tahan di support, ya ada kemungkinan ke 2000. Jadi, tapi perhatikan level supportnya yang bisa jadi area pembatasan risiko, karena ini rawan trennya patah gitu. Di level berapa Pak untuk batas risiko dari sisi supportnya? Di 1640 Pak, karena kalau lewat itu pattern-nya gagal. Baik, penutupan hari ini di 1780 menguat cukup signifikan di 4,09% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, ada ASGR. Saya akan coba update juga ini.
Untuk ASGR, posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini Astra Grafia ya menguat di 2,39%, 12,85. Analisis untuk SGR lebih ke arah jangka pendek dan menengah saja Pak untuk saham ini atau seperti apa? Lebih ke arah jangka pendek dan menengah sih. Kalau dilihat memang kenaikannya kan udah cukup tajam ya belakangan ini. Terus kalau lihat dari pergerakannya, mungkin kita bisa tunggu kalau ada koreksi ke 1270, itu mungkin baru menarik. Dan kelihatannya potensi setelah bentuk swing low dan juga memang dari pergerakan harganya nggak banyak noise ataupun banyak resisten historikalnya, makanya dianggap menarik bisa bergerak ke level 1310 Pak. Itu resisten terdekat 1310. Iya, 1310 resisten terdekat. Baik, penutupan hari ini di 1285 menguat di 2,39%. Di sepanjang perdagangan Oktober Pak sempat tertekan ke level 1000-an untuk KSGR. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi meskipun level 1300-an ditinggalkan kembali oleh SGR? Kalau dilihat ya penurunannya wajar setelah kena level itu ya, dan penurunannya juga tidak terlalu jauh, masih di atas level trendline yang dia ditembus belakangan. Maka kita anggap menarik, yang berada tertahan di 1230 itu persis trendline-nya. Jadi masih ada ruang untuk potensi kenaikan atau melanjutkan tren bullish yang sedang berlangsung. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada TSPC, BBYB, SSIA, dan juga ASGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ya ditutup di zona merah dan pelemahannya terpangkas di 0,56%, dan indeks harga saham gabungan masih mampu mempertahankan posisinya di 8.500-an, tepatnya di 8.521,885. Secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau 8570, sempat menguat ke 8574, kemudian terdampak profit taking dari saham-saham blue chip. Indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan. Dan kabar baiknya adalah di menit-menit terakhir tampaknya ditarik ke atas, charge-nya cukup terlihat di sini di level 8521 jika dibandingkan dengan intraday terendah di 8487. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Ya, grafis yang pertama MNC 36 tertekan cukup dalam di 1,09%, Jakarta Islamic Index juga melemah, LQ45 juga melemah di 0,72%. Sementara posisi rotasi pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan di 3,10%, kesehatan menguat di 1,50%, properti melemah di 0,94%, konsumsi primer juga melemah di 0,46%. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, ada Bumi hari ini melesat di atas 7%, transaksi hingga 3,1 triliun rupiah. Kemudian juga ada Bufa melesat di 1375, Raja hari ini juga menguat di 5426, dan KLBF berbalik menguat hari ini setelah tertekan 2 hari perdagangan sebelumnya di 1230 penutupan. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BBRI, hari ini mengalami koreksi cukup dalam di atas 3%, transaksi di 1,5 triliun rupiah, BMRI, BRMS, kemudian juga MTEK juga tertekan 525, 975, dan MTEK di 1255. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak, menanyakan saham DSNG Pak. Sudah beli DSNG di 1.500, naik resistennya selanjutnya di harga berapa? Silakan Pak Joshua. Saham DSNG ya. Kalau DSNG sayangnya saya lebih ngelihat ini cenderung turun ya untuk sekarang. Dia tertahan di zona konsolidasi tapi tertahan di dynamic resistance sekitar level 1725,
40 ya. Kalau dilihat level itu kemungkinan masih akan tertahan, balik dulu ke level support konsolidasinya sekitar level 1565 itu yang kita lihat untuk saham DSNG. Mungkin kalau masih stay di sana ada kemungkinan konsolidasi menguat tapi terbatas ke level 1800-an. Baik, 1.500 masih bisa di hold ya Pak? Selama stay di atas 1560-an masih oke. Baik, 1.560-an untuk dari sisi support yang bisa diwaspadai. Ambil posisi di 1.500 masih ada profit walaupun mengalami penyusutan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham MBMA Pak. Average-nya di 600 Pak. Ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang ini. Hari ini MBMA naik cukup signifikan di tengah rencana rilis obligasi dan sukuk. Nah, kalau kita lihat teknikalnya supportnya mendukung, golden cross juga terjadi, masih tertahan di 525, area support penting yang kuatnya area double top yang kalau nyentuh area 525 terbentuk double topnya, lebih ke arah situ, tapi kalau lihat sekarang karena spikes-nya terbentuk ada kemungkinan ke area range 605 ke 625 untuk potensi kenaikan terbatasnya. Baik, kita ke Demak kali ini menanyakan saham Raja Pak. Sudah ambil posisi di 4.500. Untuk Raja, akan update penutupan di sesi kedua hari ini menguat 8% di 5425, intraday 5450. Silakan untuk Raja. Untuk saham Raja sih kita lihat masih ada ruang kenaikan ya. Ini belum lama breakout nih dari kemarin. Setelah breakout ini juga langsung gap up ya. Kita ngelihat ada kemungkinan penguatan ke level 5.900 sampai 5.950. Prospek seperti apa untuk Raja Pak? Jangka menengah mungkin? Kalau dari trennya sih masih cukup terjaga dengan baik ya. Dan kelihatan juga masih bergerak di atas dynamic support MA21, MA34. Untuk prospeknya masih cenderung uptrend ya Pak. Baik, dari Kudus ada Bapak Laksa menanyakan saham TINS Pak. TINS hari ini juga melesat sepertinya, mengalami penguatan yang cukup signifikan dan baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak untuk TINS? Kalau saya lebih tunggu area yang dia lebih oke ya secara titik resiko, misalnya di area support 2750 kalau dikasih koreksi ya. Karena kalau sekarang takutnya terbatas saja kenaikannya ke level 3400, upside potensialnya kecil dibandingkan support terdekat yang berada di 2960, umpama seperti itu. Baik, selain 2750 ada rekomendasi support lainnya? Daripada tadi sekitar 2960 dan 2960 terdekat, cuman saya kalau disuruh milih lebih tunggu daerah dia ada koreksi ke level sana Pak 2750. Baik, untuk TINS, penutupan hari ini menguat di 6,67%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Joshua. Ada Bapak Andra dari Kerinci menanyakan saham energi nih Pak. Hari ini kembali koreksi sebanyak 2%. Setelah hari Senin naik di 8%. Apakah konsolidasi masih berlanjut dan apakah tetap uptrend untuk energi? Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Oke, kalau bicara energi saya masih juga positif ada ruang upside-nya ya. Memang masih bertahan juga di area support 850 dan itu juga tempat dia rebound terhadap trendline DBW yang breakout. Makanya kita melihat ada potensi dia lanjut ke level resisten di Rp1.095 untuk potensi kenaikan energi. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan AMRT Pak. Hari ini melemah di 1850, emiten dari retail, dan ditanyakan Ibu Kristina dari Lampung, memungkinkan menyentuh ke 1.800 atau jebol ke bawah 1.700-an Pak untuk AMRT, dan juga tidak disebutkan, ini sayang sekali, tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa untuk AMRT. Jadi kalau AMRT ya kemungkinan sih untuk jebol 1.800 ada kemungkinannya ada, cuman yang perlu diperhatikan adalah level support 1735 itu area support penting yang kuat, sempat memantulkan sampai 2.600-an, itu jadi area support yang penting di area 1735, jadi perlu diperhatikan kalau masih stay di atas sana ada ruang dia kalau tertahan apalagi di sekitar level tersebut lebih cenderung potensi kenaikan sementara dari tren bearish yang berlangsung. Baik, selanjutnya ada Bapak Martin dari Jakarta. Terima kasih sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kali ini menanyakan saham Plantation, Pak. Ada BWPT, sudah punya di harga BWPT, harga average price-nya di 151, Pak. Nyangkut sepertinya untuk BWPT. Kalau BWPT 151 kelihatannya masih cukup oke ya. Kalau supportnya masih 137,
untuk upside potensial kelihatan masih ada, dan ini sempat baru breakout 2 titik swing high kan. Jadi Ya, kita melihat ada ruang pergerakan ke level 172 sampai 174 selama stay di level support 137, Pak. 137. Tadi saya salah konfirmasi, punya di 151 Pak, hari ini di 159. Artinya profitnya sudah menyusut ini. Level support yang mungkin bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada dengan pelemahan signifikan hari ini di 3%. Masalahnya adalah dia di dekat, kalau misalnya ditaruh asumsi stop loss-nya itu sekitar 150 151, jadi di era BPD ya. Ya. Yang jadi highlight-nya sih kalau misalnya mau trailing ya sekitar 150 151. Oke, kita ke Padang, Sumatera Barat, Pak. Ada Bapak Dedi. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham DAAS, Pak, DAAZ. Apakah sudah layak beli? Masih downtrend kah? Support aman untuk masuk besok? Support aman untuk masuk besok. Kalau Ya. bicara sekarang sih belum belum oke ya. Kalau DAS ini tren bearish-nya yang kelihatan udah mengulang berkali-kali di rata-rata 30 harian, dia bentuk false break berulang dengan shadow yang panjang, dan belum lama kemarin juga sama, shadow-nya cukup panjang tertahan di sekitar rata-rata 30 hariannya. Maka kita cenderung ini khawatirnya masih lanjut turun, bisa ke 2100, dan 2100 itu belum tentu adanya potensi rebound ya. Kalau dilihat bukan area support yang terlalu kuat, makanya kita belum lihat ini menarik sampai sekarang. Baik, selanjutnya menanyakan saham Bufa, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini melesat di atas 20% di 1375. Dari pertanyaan masuk, sudah ambil posisi di 900. Sudah profit, masih bisa di hold? Atau ada rekomendasi untuk profit taking untuk Bufa? Mungkin bisa dijaga di trailing saja ya, di trailing di sekitar level low hari ini sekitar 1155. Jadi kalau ada candle besar lagi kayak yang sama seperti hari ini, dinaikin lagi di trail. Jadi kalau misalnya trail, kalaupun mengalami penurunan masih dalam keadaan profit yang cukup oke lah, Pak. Kalau dari potensinya itu kemungkinan ada ruang, tapi untuk mengaruh profit nggak ada salahnya taruh trailing stop loss, bisa pertimbangan demikian. Ada ruang ke level 1.600 rupiah, Pak. Baik, Bapak Robert dari Maluku menanyakan IPCC, Pak. Support dan resistennya? IPCC. Ya. Oh, ini udah breakout panjang ya. Sorry. Oh, nggak all time high, saya pikir all time high. Kalau IPCC sendiri, coba kita cek sebentar ya Pak. Ini agak tricky. Sekitar 1.500 bisa ke area resistennya. Kalau supportnya itu berada di level 1.220, Pak. Baik, penutupan hari ini di 14.10 menguat signifikan di 11,46% untuk IPCC. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan saham BTPS, baru ingin masuk level entry ideal untuk BTPS. Kalau BTPS saya lebih tunggu breakout ya, breakout di level 1480 ke atas. Kalau nanti udah bergerak di atas sana mungkin baru oke kembali, karena sekarang lagi konsolidasi tapi cenderung tertekan ke bawah, makin korektif, makanya kita anggap ini menarik untuk sekarang. Baik, penutupan hari ini BTPS melemah di 1,45%, ditutup di 1.355. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak Joshua menanyakan saham WIM dari produsen rokok. Masih boleh masuk dan di harga berapa? Atau tunggu di harga berapa untuk buy on weakness katanya? Tidak menyebutkan nama dan lokasi? Kalau ada koreksi ke depan, misalnya udah naik cukup kencang misalnya, nah udah naik ke 1.800 atau berapa, kalau ada koreksi di sekitar level 1.620 ataupun di level 1.530 itu cukup oke. Cuman kita tunggu koreksi di level sana, ini baru menarik ya Pak. Baik, baru saja masuk dari WhatsApp interaktif kita menanyakan saham Goto, Pak, nyangkut di level 68. Arahnya akan kemana? Peluang untuk Goto melaju ke level yang lebih tinggi lagi di atas 70-an, Pak Joshua? Sepertinya kalau untuk di atas 70-an masih agak sulit ya Pak, karena level 70 ini udah berkali-kali juga menahan. Ini kan sekitar 68-70, itu masih belum bisa dilewati, makanya kita masih cenderung wait-and-see juga. Kalaupun kenaikan terbatas di 68-70 tadi, saya masih cenderung melihat ini masih akan tertahan di sana Pak. Di hold saja untuk posisi 68, Pak. 68, ya masih cukup oke, tapi lebih cenderungnya ada mungkin level pembatasan resiko yang bisa dipertimbangkan. Kalau dia lewat level 59 ke bawah itu agak cukup bahaya, bisa balik lagi ke level dekat-dekat Rp55. Baik, ini juga baru saja masuk Pak, Bapak Dedi dari Jakarta menanyakan saham Bumi masih
bisa masuk tidak Pak? Resisten terdekat di berapa? Atau nunggu support-support tertentu yang bisa diperhatikan untuk masuk ke saham Bumi? Saya lebih cenderung nunggu sih, karena ini kenaikannya belum koreksi yang panjang ya, masih sedikit sekali koreksinya. Jadi bisa ke level 187 sampai 190 cukup oke kalau ada koreksi, atau ke level support 168, 170 itu baru menarik kalau saya melihatnya seperti itu. Resistennya ke arah kemana Pak untuk Bumi? Sekarang lagi masih tertahan di resisten yang sama ya, di Hmm. tanggal 13-14 November, yaitu di 244 sih. Dengan posisi hari ini Pak 236 Bumi resisten terdekat ke berapa? Di 244 Pak, itu masih di 244, masih belum bisa kuat melewati sampai sekarang. Oke, penutupan hari ini di 236 melaju kencang untuk Bumi di 8,26%. Dengan posisi intraday terendah hari ini di 220, tertinggi di 242. Next, ada satu lagi pertanyaan untuk saham KLBF Pak. Hari ini rebound signifikan, juga tidak menyebutkan nama dan lokasi pembalikan arah yang terjadi hari ini. Momentum untuk masuk tidak Pak untuk KLBF? KLBF ya Pak? Ya. Untuk KLBF sendiri kayak nunggu dia lewat ini Pak, breakout lagi ya kalau untuk KLBF, tunggu lewat 1345 itu menarik. Kalau belum sih saya cenderung wait and see dulu. Tunggu sampai lewat 1345 baru ada oke, bisa potensi reversal trend. Pelemahannya sudah cukup dalam Pak untuk KLBF dan mencoba untuk bangkit kembali sempat ke 1015. Ada efek dari MSCI juga atau mungkin ada aspek lain untuk KLBF? Mungkin kalau efek MSCI mungkin ada ya, karena kan ada rebalancing jadi ada pelemahan. Cuman kalau bicara dari sisi teknikalnya itu sebenarnya tertahan di pola ABW, makanya saya cenderung tunggu lewat pola ABW 1345 Pak untuk yang tadi. Jangka pendek arahnya kemana dengan posisi penutupan 12.30 menguat di atas 5%? Kemungkinan masih akan tertahan di bawah 1345, dan khawatirnya dia kalau lewatin level 1160 masih lanjutkan pola ABW breakout-nya atau breakdown-nya lebih ke level tutup gap ya. Khawatirnya bisa dekat-dekat tutup gap di 1085 ya. Ya, 1085 ya Pak? Ya. Ya, penutupan hari ini di 12.30 menguat di 5,13% tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Joshua. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih. Sehat selalu Pak. Ya, saya selalu juga Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ada Bapak Joshua Martius, Technical Analyst, Philip Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.